Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berjumpa kembali di Salimanta Sangahon 5 menit Manangihon Hatani Tuhata. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang kelima dimulai dari ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di zaman sekarang ini salah satu ciri khas kita adalah sifat tidak peduli. Salah satu ciri khas orang-orang di zaman sekarang ini adalah cuek, tidak mau tahu dengan orang lain, tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain. Mereka beranggapan bahwa yang penting aku hidup di jalan yang benar. Yang penting aku tidak melakukan kesalahan. Yang penting aku tidak melakukan apa yang jahat seperti apa yang mereka lakukan. Itulah salah satu sifat kita orang-orang modern zaman sekarang ini. Kita tidak mau tahu, kita tidak peduli, kita tidak mau berurusan dengan orang atau tidak mau menasihati orang yang kita tahu berbuat salah. Tetapi firman Tuhan kepada kita melalui Yakobus ini mengatakan bahwa adalah tanggung jawab kita. Kita diberikan tanggung jawab untuk memberikan nasihat ketika orang berjalan di jalan yang sesat. Ketika orang melakukan kejahatan, ketika orang melakukan dosa, kita tidak boleh tutup mata, tidak mau tahu, tidak peduli, menganggap diri kita sudah benar, lalu mereka salah dan kita membiarkan mereka di jalannya yang sesat, di jalannya yang jahat. Firman Tuhan katakan, ketika engkau mau mengubah dirinya, ketika engkau mau menasehati dia, ketika engkau mau membawa dia ke dalam jalan yang benar, maka engkau menyelamatkan jiwanya. Itulah yang menjadi salah satu kewajiban kita melalui firman Tuhan ini. Membawa orang lain yang di jalan yang sesat ke jalan yang benar. Membawa orang lain yang berada di dalam kedosaan kejahatannya kepada kebenaran Tuhan. Lalu apa lagi yang dikatakan Yakobus kepada kita, bahwa bukan hanya kita menyelamatkan dia, bukan hanya kita menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, tetapi ternyata dampak yang lain adalah kita menutupi banyak dosa. Sehingga ketika kita membawa orang lain ke jalan yang benar, kita menutupi jalan bahkan banyak orang yang melakukan dosa. Kita memutuskan rantai dosa itu. Itulah kenapa Yakobus mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui ada orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang hidup di jalan yang sesat, maka kita harus mau membawa dia kembali ke jalan kebenaran. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan jiwa orang itu. Dan kita bisa memutus rantai dosa itu, menutupi banyak dosa-dosa lain yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupannya atau mungkin di dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu jangan tumbuhkan rasa tidak peduli kepada orang lain. Jangan tumbuhkan rasa cuek, tidak mau tahu kepada kehidupan orang lain. Mari kita saling mengingatkan, saling menasihati tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas karunia-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini.
atas napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami untuk dapat melakukan segala yang Engkau firmankan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menasihatkan, menyelamatkan jiwa-jiwa lain yang hidup dalam kesalahan, kesesatan, dan hidup dalam dosa-dosa mereka. Sehingga jiwa mereka boleh terselamatkan Tuhan. Sehingga kami boleh menutup kesempatan untuk dosa-dosa lain yang ada di tengah-tengah hidupnya dan yang ada di tengah-tengah orang di sekitar dia. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.